Oke deh, boleh dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di Santri Mendesain, program Santri Mendesain pengenalan arsitektur kepada santri. Oke, kali ini kita ada di sesi kelima, di mana pemateri sekarang adalah Kang Agung Kurnia ST yang akan memberikan materi tentang bang- bangunan stand praktek ya, lebih ke praktek, melanjutkan yang kemarin oleh Kak Indah. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 08 lebih 12 menit, kita awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Agung. Saya serahkan kembali kepada pemateri. Baik, terima kasih Hilma untuk pembukaannya. Oke, kita mulai saja ya. Training santri mendesain, praktek modeling SketchUp. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai praktek untuk membuat bangunan struktur ya. Hari ini adalah bangunan struktur, lalu nanti di pertemuan berikutnya adalah modeling arsitekturnya, dilanjutkan dengan interiornya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Ya. Gambarnya sudah kelihatan. Baik. Nah, jadi di pelatihan kali ini kita akan membuat modeling struktur dari bangunan taman dunia ya. Bangunannya ya, Itu nggak ada suaranya, Kang Agung. Oke, Kang Agung gimana, aman sinyalnya? Oke, karena ada kendala sebentar ya bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silakan untuk segera mengirimkan di grup
ya di grup jangan lupa. Kemudian bagi teman-teman yang baru gitu ya, di sini terlihat ada orang-orang baru ya, kayak Kikis. Boleh open kamera dulu, kita perkenalan dulu. Kita baru ketemu ya. Dari mana, Kikis? Halo Ibu Halo, Halo, suara aku terdengar tidak ya? terdengar. Masya Allah, imut sekali suaranya. Coba bisa lihat kameranya, Kis? Ayo sebentar Ibu, aku coba buka dulu, malu. Ih, kenapa malu? Gak apa-apa. Ayo, come on. Iya, Kang Agung suaranya tidak masuk. Makanya saya jeda dulu untuk bertaur sapa dengan anak. Tidak ada suaranya, Kang Agung. Kikis dari mana? Asal suaranya. Ibu, maaf tapi aku pun nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Soalnya aku emang nggak pakai kerudung. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita kenalan aja ya lewat suara gitu. Halo Ibu, halo Pak Agung, halo teman-teman. Aku Kikis, aku dari Tangerang Selatan, tapi sekarang aku lagi di Bali untuk ada project gitu. Cuma bukan sipil, jadi aku kuliah di sipil juga, cuma aku tidak mendalami karena sipil aku kebetulan renewable energy, jadi lebih ke research and technology. Jadi aku nggak Hmm. dapat pelajaran kayak SketchUp dan yang lainnya. Terus aku kenal sama Pak Agung dari em, kantor lama dulu. Oh, Aku baik-baik. 20 tahun sekarang. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oh, berarti tahu informasi ini dari Kang Agung ya berarti ya? Iya, dari Pak Agung. Oh iya. Halo, Sekarang Assalamualaikum. domisilinya di mana? Nah, Oke, Sekarang aku di Tangerang Selatan. oh di Tangsel ya. Kang Agung sudah ada suaranya? sudah. Maaf ya, ini Ya. agak Oke, sedikit ya, trouble. nggak apa-apa. Iya, silakan lanjutkan ya. Kembalikan lagi ke Kang Agung. Terima kasih, Baik, Kikis ya, sudah menjawab pertanyaan. Sama-sama Ibu. ya terima kasih Kikis. Ini teman saya di kantor yang dulu ya. Alhamdulillah bisa bergabung juga. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf, tadi ada trouble. Jadi, tadi sampai mana ya? Suara saya tadi sampai mana? Pas permulaan itu udah mulai Oh, putus-putus, jadi permulaan ya. mulai Oke, gitu ya. baik, sebentar. Ini saya pakai dua device ya. Oke, yap. Sampai ini udah saya jelaskan belum yang ini strukturnya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Nah, jadi kan si bentuk bangunannya adalah seperti ini ya. Bentuk bangunan asrama santrinya seperti ini. Nah, dia ada dua lantai ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat modeling strukturnya nih. Gambar modeling strukturnya. Ya. Nah, untuk modeling struktur ini ada beberapa komponen ya. Mungkin teman-teman yang menyimak apa namanya seminar di bulan Juni udah tahu tuh elemen-elemen struktur itu apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita praktek untuk membuat elemen-elemen struktur itu gitu ya. Oke. Jadi nanti kita akan membuat elemen struktur mulai dari pondasinya ya. Ini ada dua jenis pondasi yang akan kita buat. Yang pertama adalah pondasi footplate ya. Pondasi footplate ini eh, dia akan menurus ke kolom utamanya ya. Jadi pondasi footplate ini titiknya sama dengan kolom utama ya. Oke, ini pondasi footplate, gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu ada pondasi lajur. Nah, jadi kita akan membuat dua jenis pondasi, pondasi footplate dan pondasi lajur. Nah, pondasi lajur ini em, dia menggunakan batu kali ya. Kalau footplate kan dia beton tuh. Nah, kalau pondasi lajur kita pakai batu kali. Oke.
Lalu setelah pondasi ini di atasnya ada slope ya, ada slope. Setelah slope nanti kita buat apa namanya dinding penahan tanah atau kolam ya, karena si bangunannya kan dia ada kolamnya tuh, mungkin kolam ikan gitu ya. Nah, kita buat si pondasi atau dinding penahan tanah untuk kolamnya. Ini terbuat dari eh, struktur beton ya. Nah, dinding beton seperti itu. Nah, lalu nanti kita berikan tangga ya dari ini. eh, ini adalah lahan di sekitarnya gitu ya, menuju ke bangunannya. Jadi ada perbedaan level dari lahan sekitarnya menuju bangunannya. Nah, nanti kita akan berikan tangga. Nah, itu termasuk bagian dari struktur ya, tangga itu. Nah, setelah itu kita buat si kolom ya. Ya. Nah, kolomnya ini ada dua tipe. Nah, yang pertama adalah tipe kolom utama ya. Ini ada 4 kolom utama yang menopang bangunan di atasnya ya. Ini ukurannya 20 ke 40 ya. Ini kolom utamanya 20 ke 40. Oke. Lalu kita buat kolom praktis ya. Kolom praktis itu adalah kolom support ya, untuk membantu si pembebanan. Jadi untuk membantu menahan beban dan mengikat dinding ya. Nah, di sini kan ada dinding sudut. Nah, di sini ada dinding nih. Nah, kita buat kolom praktis di sini untuk mengikat si antar dinding ini, dinding sudut dan dinding yang ujungnya gitu ya. Itu dibuat kolom praktis. Nah, sebetulnya ini bisa saja tanpa kolom praktis gitu ya, dengan metode eh, dinding ikat atau bata ikat gitu ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya tampilkan juga nih. Ini cara dinding yang sudut tanpa menggunakan kolom gitu ya. Itu ada juga metodenya seperti itu. Tapi untuk ini karena dia 2 lantai, kita menggunakan kolom praktis sebagai pengikatnya. Oke ya. Ini ada beberapa kolom praktis nih. Lalu setelah membuat kolom, kita membuat baloknya ya. Ini ada balok utama, ukurannya 20 ke 40 ya. Lalu selanjutnya kita membuat kolom yang lantai 2, lalu ring baloknya ya kita buat. Nah, selanjutnya ini ada struktur kanopi ya. Nah, topiannya dia pakai struktur juga. Lalu ada plat lantainya. Ini plat lantai 1, plat lantai 2. Oke, yang terakhir adalah tangga ya. Nah, satu lagi itu ada struktur atap. Nah, itu nanti kita buat belakangan aja. Jadi kurang lebih seperti ini untuk modeling struktur di bangunan asrama 2 lantai ya. Kurang lebih seperti ini modeling strukturnya. Nah, setelah struktur ini selesai ya, di pertemuan berikutnya kita akan membuat arsitekturnya. Nah, arsitekturnya adalah dinding-dinding ini, lalu ada si urusan jendelanya, pintunya, ada railingnya gitu ya. Lalu ada finishing si kolamnya dan sebagainya gitu ya. Itu untuk yang arsitektur. Nah, ya, jadi kali ini kita buat strukturnya terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam modeling struktur ya, kita harus tahu dulu ukurannya berapa gitu ya. Nah, ini saya sudah kirim gambar AutoCAD-nya di Zoom ya. Gambar AutoCAD-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar denahnya. Jadi dia ada gambar atau menampilkan si grid-nya ya. Ini grid struktur, lalu ada dimensinya. Oke, jadi ini hanya untuk modeling
di SketchUp saja gambar ini ya, bukan untuk gambar DAD. Kalau gambar DAD dia lebih detail lagi ya si gambarnya ini. Jadi ini hanya untuk menentukan posisi-posisi di mana untuk membuat kolom-kolomnya gitu ya. Lalu plat lantainya ukurannya berapa. Nah, seperti itu. Ini saya sudah kirim di Zoom. Nanti teman-teman bisa download. Itu teman-teman yang baru eh, hadir bisa ini nggak? Bisa akses si filenya nggak yang udah saya kirim? Nggak ada, Pak. Di Nggak ada ya? chat Oke, ada. nanti saya kirim ulang berarti ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi kurang lebih nanti denahnya seperti ini ya. Jadi kita mulai dari denah ini. Oke. Yap. Nah, denah. Edit and hide. Oke. Oke. Nah, ini contoh gambar denah yang sudah saya masukkan ke dalam SketchUp ya. Jadi kelihatan tuh garis-garis asnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kita mulai untuk membuat si gambar struktur ini ya. Saya jelaskan satu persatu sampai dia uh, akhirnya bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi langkah awal adalah kita harus import dulu gambar AutoCAD-nya masuk ke dalam SketchUp. Jadi, caranya adalah file import ya, file import, dipilih file CAD-nya. Nah, ini Asrama Santri CAD ya. Nah, sebelum kita import itu kita klik option-nya dulu, lalu scale unitnya kita sesuaikan nih, apakah dia pakai sentimeter atau milimeter gitu ya. Nah, kita harus lihat gambar di file AutoCAD-nya, ya. Apakah dia pakai sentimeter atau milimeter. Nah, nanti kita sesuaikan. Nah, di gambar AutoCAD-nya ini menggunakan milimeter. Nah, jadi di unitnya ini kita pakai milimeter juga. Oke, lalu import, close. Nanti dia akan masuk. Oke, nanti dia akan masuk seperti ini. Sebentar, simbol ini saya munculkan dulu semuanya. Oke, oke, saya move dulu. Oke, nah, nanti dia akan masuk seperti ini. Ini file CAD yang sudah kita import ke SketchUp ya. Jadi gambarnya seperti ini nih. Untuk dimensinya atau ukurannya itu nggak akan kelihatan di SketchUp. Jadi SketchUp itu hanya membaca garis-garis saja yang ada di AutoCAD gitu ya. Untuk dimensi-dimensi yang angka seperti ini atau huruf itu tidak masuk ke dalam SketchUp. Tapi itu nggak masalah karena kita hanya memerlukan garis-garisnya saja di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita import gambar AutoCAD, kita harus membuat layering-nya dulu. Layer itu adalah untuk mengelompokkan objek-objeknya atau elemen-elemen struktur yang saya buat tadi. Nah, itu dibuat layer ya, atau kalau di sini text ya. Nah, kita bikin nih si layeringnya supaya dia bisa jadi kelompok gitu ya. Contohnya yang tadi, kalau misalnya saya klik yang scene pertama, dia akan muncul struktur pondasinya saja gitu ya, karena ini sudah dikelompokkan nih
struktur pondasi footplate, lalu ini pondasi lajur gitu ya. Nah, karena ini sudah dikelompokkan sehingga kita bisa menampilkan per item gitu ya. Oke. Oke, lagi. Nah, jadi setelah kita import gambar AutoCAD ini, lalu kita bikin text-nya ini atau layernya ini. Caranya ada di default tray ini ya. Ini mungkin teman-teman udah paham nih fungsi dari default tray. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh Teh Indah. Default tray. Nanti kita cari yang teks ini. Lalu untuk menambahkannya atau membuat layernya ini kita add text aja, add text ya. Lalu kita masukkan namanya misalkan SR ya. SR itu adalah struktur. Jadi awalannya saya menggunakan SR ya. SR lalu strip misalkan pondasi gitu ya. Lalu ditambah lagi SR strip slope gitu ya. Ini saya ada membuat dua pondasi ya. Pondasi FP ini footplate ya, pondasi footplate, lalu pondasi lajur gitu ya. Oke, supaya lebih mudah dan nggak bingung, saya bikin di sheet baru ya. Saya bikin di sheet baru. Ini pakai sentimeter. Oke. Yap. Ini file, import, sama TriCAD. Optionnya ini sudah milimeter. Oke, lalu import. Close. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Lalu saya buat layeringnya. Ini teks ya. Nah, ini adalah layer yang ada di AutoCAD. Jadi layer yang ada di AutoCAD nanti dia akan masuk juga ke dalam SketchUp ya. Nah, ini kita biarkan aja nih. Kita bikin layer baru ya. Oke. Ini SR fondasi FP. Oke. Lalu saya buat lagi SR fondasi lajur ya. Lalu SR slope. Oke, lalu SR kolom LT1 ya. Kolom lantai 1, SR slip kolom lantai 2. Oke, SR strip balok lantai 1 ya. Lalu SR balok lantai 2. Lanjut lagi SR plat lantai 1. Lalu SR plat lantai 2 ya. Lalu ini ada SR struktur tangga. Lalu ada SR struktur atap ya. Setelah itu struktur tangga depan. Lalu SR dinding kolam ya. Struktur dinding kolam. Satu lagi saya kasih urugan tanah. Oke. Nah, ini adalah layer atau teks yang akan kita buat untuk modeling struktur. Nah, nanti untuk modeling arsitekturnya kita harus tambah lagi tuh untuk objek-objek di arsitektur seperti dinding, jendela, kusen, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dibuat lagi per objek atau per komponen. Oke. Nah, setelah kita membuat layer ini ya,
Nah, setelah kita membuat layer, baru deh kita bikin si objeknya. Oke, langkah pertama ini saya bikin objek pondasi footlight dulu ya. Di sini ada 4 titik kolom ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini adalah titik pondasinya. Jadi ada 4 titik pondasi utama, lalu ada pondasi lajurnya. Pondasi lajur dia mengelilingi ini nih, mengelilingi si bangunannya. Oke, untuk ukurannya nanti bisa dilihat di AutoCAD ya. Ini kan kelihatan ya. Nah, ukuran totalnya dia berapa nih? Ukuran totalnya adalah 7 meter 30 ya, berikut dengan si kolomnya 730 ke 8 730 ke 8 meter. Ini untuk ukuran si kolamnya, lalu ukuran untuk bangunannya ya, ini sekitar 6 meter ke 5 meter ya, itu untuk ukuran si bangunannya ya. Oke, kalau misalnya kita mau lihat di sini, oke, oh bukan ya, ini bangunan yang sudah jadi. Ini saya cari di mana? Sebentar. Oke, Dena. Ya, kurang lebih seperti ini nanti denahnya ya. Denahnya seperti ini. Ini bangunan utama, lalu ini dikelilingi oleh kolam-kolam ya. Oke, suara saya masih jelas? Jelas, Pak? Jelas, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Yap, oke. Kita kembali ke sini. Jadi, yang pertama adalah saya bikin fondasi footlight-nya dulu. Untuk fondasi footlight, saya menggunakan toolbar atau plugin 1001 Bit Pro ya. Yang ini nih 1001 Bit Pro, yaitu toolbar tambahan untuk SketchUp. Jadi teman-teman nanti bisa download dan install aja nih 1001 Bit Pro ya, karena ketika penggambaran itu sangat penting gitu ya, sangat apa ya, sangat bekerja gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa download plugin 1001 Bit Pro ini. Ya, itu dikasih linknya sama Teh Indah mungkin deh. Itu udah dikasih ya. Atau kalau belum ada nanti kita kirimkan lagi. Oke, jadi untuk membuat fondasi di 1000 Bit Pro ini ada untuk membuat fondasi secara otomatis ya. Di sini ada create different type of foundation. Nah, ini kita klik saja ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, ada 2 jenis fondasi yang bisa kita pilih. Nah, yang pertama adalah fondasi yang footflat ya, footflat seperti ini. Yang kedua adalah fondasi lajur batu kali ya. Oke, kita pakai yang fondasi footflatnya dulu. Ini build foundation, lalu kita masukkan aja ukurannya nih. Nah, di sini ada W1. W1 itu adalah untuk si penampang yang lebarnya, lalu W2 itu untuk panjangnya. Nah, si ukuran dari penampang ini ya, W1 W2 itu menyesuaikan dengan ukuran kolomnya. Nah, kita punya kolom adalah 25 ke 40 cm ya. Jadi kita ketik W1-nya adalah 25, lalu W2-nya adalah 40 ya. Oke. Lalu di sini ada H2. H2 itu untuk jarak ya, atau kemiringan dari ketinggian ini H1, lalu ada H2, itu jarak dari H1 sampai ke H3. Jadi jarak penampangnya biasanya kalau fondasi footflat dia agak sedikit miring ya.
Nah, ada juga yang dia membuat rata sininya. Nah, ada yang membuat miring, ada yang membuat rata. Ya, anggaplah ini H2-nya adalah 10 cm gitu ya. Lalu H1-nya ini ketinggian si fondasi footplatnya ya. Saya kasih 1,5 meter. Yaitu 50 ya, 150 cm. Nah, pada realnya ini ketinggian fondasi harus menyesuaikan dengan jenis tanahnya ya. Kadang di suatu lokasi dia tanahnya itu adalah tanah lembek ya, sehingga kita harus membuat fondasinya lebih dalam lagi gitu ya. Tidak bisa dengan kedalaman 1 meter atau 1,5 meter. Jadi untuk kedalaman fondasi kita harus tahu karakteristik dari si tanahnya ya. Nah, sampai kita mendapatkan tanah keras gitu ya. Biasanya tukang dia memperkirakan gitu ya, kalau di lapangan memperkirakan nih ketika menggali dia memperkirakan eh, kedalaman tanah kerasnya. Jadi kalau misalnya dia udah ketemu tanah keras, udah sampai situ gitu ya. Misalkan kita menggali 2 meter belum ketemu tanah keras, ya itu harus digali lagi sampai eh, kedalaman yang diinginkan sampai tanah keras gitu ya. Tapi pada umumnya di apa namanya kondisi tanah yang eh, standar gitu ya atau stabil itu 1 meter atau 1,5 meter udah dapet tanah kerasnya. Oke, jadi anggaplah di lokasi ini dia tanahnya stabil, jadi 1,5 meter itu dapat tanah keras. Nah, kalau misalkan kondisi tanahnya tidak stabil di lereng atau di sawah gitu ya, jenis pondasinya ini harus kita ubah ya. Tidak menggunakan footlight seperti ini, tapi mungkin bisa menggunakan pondasi Strauss ya, atau pondasi cakar ayam ya, atau pondasi board pile ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Oke, untuk di sini anggaplah pondasinya pondasi footlight, tanahnya tanah stabil ya. Oke, ketinggiannya 150, lalu B1-nya ini ya, lebarnya adalah 100 cm atau 1 meter, B2-nya 100. Jadi saya bikin pondasinya persegi. Biasanya di lapangan pun seperti itu ya. Jadi banyak material-material yang membuat tulangannya atau pembesiannya yang untuk pondasi footlight ini yang sudah jadi gitu ya, ukurannya seperti ini. Jadi ada yang ukuran 60, 80, 1 meter gitu ya. Itu adalah ukuran yang umum atau standar di lapangan. Oke, ini ukurannya uh, semeter kali semeter ya, ukuran si pondasi footlightnya. Lalu ada H3 nih untuk ketebalan si footlightnya. Ini saya kasih 20 cm ya. Jadi dia tidak harus seperti ini. Ukurannya 1 meter kali 1 meter, ketebalannya 20 cm. Oke ya. Jadi kalau sudah di setting di sini, ini tinggal di build foundation. Ya. Lalu kita klik di garis asnya nih. As ini klik di sini. Ini arahnya mau kemana nih? Arahnya apakah ke atas atau ke samping? Ini kita ikuti aja. Berarti klik eh, yang pertama adalah klik asnya, lalu yang kedua adalah arahnya. Klik di sini. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Fondasinya langsung jadi. Seperti ini ya. Nah, lalu untuk sisanya ini bisa kita bikin lagi dari sini ya untuk fondasi. Sorry. Untuk fondasi ini ya kita bikin lagi. Ini ukurannya sudah mengikuti yang sebelumnya ya, jadi tinggal kita build. Oke, lalu ke sini. Nah, seperti ini. Atau kita bisa juga dengan copy ya, dengan copy object. Nah, soalnya kalau misalkan kita bikin lagi dari awal ya, yang ini nih bikin awal lagi ya. Nah, ini dia tidak terkomponen ya.
dia tidak terkomponen. Nah, jadi saran saya itu bikin satu seperti ini, lalu kalau sudah bikin satu, kita klik kanan, lalu make komponen. Nah, ini sudah terkomponen nih. Kalau misalnya tidak ada make komponen, berarti sudah terkomponen. Nah, lalu di copy. Sehingga ketika ada perubahan nantinya ya, ini saya copy nih. Ini M tambah CTRL ya. Untuk copy itu move tambah CTRL nih. M ya. Move yang ini nih tambah CTRL. Nah, sampai dia ada simbol plusnya. Kalau ada simbol plus, berarti dia perintahnya sudah copy ya. Kalau hanya saya ulangi, kalau hanya klik move saja, ini kan perintahnya move ya, hanya memindahkan saja, geser-geser gitu ya. Tapi ketika kita tambah CTRL, dia akan menjadi copy perintahnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita ingin kembalikan lagi ke perintahnya menjadi move, itu klik lagi aja si CTRL-nya, ditekan sekali lagi. Nah, jadi dia perintahnya kembali ke move. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu untuk copy object, move tambah CTRL. Oke. Nah, si pondasi ini karena dia sudah menjadi komponen, lalu ketika kita ingin merubah salah satu objek atau mengedit gitu ya, misalkan ketinggiannya kita ingin perpanjang atau kedalamannya kita ingin perpanjang, nah dia akan terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Nah, dia langsung otomatis tuh merubah semuanya karena dia sudah menjadi komponen. Nah, beda lagi ketika kita membuat satu-satu di sini. Nah, dia berbeda komponen. Jadi ketika kita ubah satu, yang ini nggak kena gitu ya. Oke, jadi usul saya adalah bikin satu lalu di copy. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk bikin fondasi sudah paham ya teman-teman ya. Caranya seperti itu. Jadi menggunakan plugin 1001 Bit Pro ini. Klik ini, Bit Foundation, lalu masukkan aja ukurannya. Oke, oke. Ini fondasi footplate-nya sudah jadi, ya. Nah, kalau sudah jadi objeknya, kita masukkan ke dalam layer, ya. Nah, caranya adalah kita select dulu semua nih. Ini bisa di drag aja, klik kiri, lalu drag seperti ini, ya. Supaya semuanya terselect ya. Atau kalau misalnya kita mau seleksi satu-satu itu bisa juga. Jadi klik satu ya. Ini perintahnya dalam perintah select ya. Klik ini lalu kontrolnya tahan ya, CTRL-nya tahan. CTRL-nya tahan atau shift ya. Jadi kita bisa menggunakan CTRL atau shift itu untuk menseleksi banyak objek. Nah, kalau CTRL dia hanya menambahkan yang objek-objeknya saja. Sedangkan shift ini bisa menambah dan mengurangi gitu ya. Nah, ini shift yang saya tekan ya. Jadi ini bisa menambah objek yang terselect atau mengurangi ya, mengurangi objek yang terselectnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk select objek ya. Jadi kita select keempat fondasinya, lalu kita masukkan ke dalam layering. Nah, jadi nanti akan muncul di sini nih. Ini tags ya. Nah, kalau teman-teman belum memunculkan tags ini di dalam toolbar ya, dalam toolbar ini, teman-teman bisa ke ini view ya, menu bar view, lalu ada toolbar, tags. Nah, tags ini kita munculkan nih. Nah, biasanya kita harus munculkan. Jadi untuk yang belum setting, tags ini nggak ada nih, jadi harus kita munculkan di sini. Oke, ini bisa di close aja. Caranya seperti itu ya, view, toolbar, tags. Nah, tagsnya dimunculkan. Oke ya. Nah, kalau tags yang ada di sini ya, itu sudah otomatis ada di SketchUp-nya ya. Jadi teman-teman nggak harus nyari di mana nih untuk munculin teksnya karena dia udah otomatis. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak menemukan teks yang ada di sini itu ada di Windows ya, Windows Manage Tray,
Nah, di sini ada default tray. Nah, ini tinggal dicari aja nih teksnya di mana. Nah, di sini udah ada checklist ya. Oke, ini close kalau sudah ada. Nah, oke, ini toolbarnya ini ya, toolbar text. Jadi cara untuk memasukkan objek ke dalam layer itu adalah kita masukkannya ke sini. Jadi bukan di sini. Ya, teks yang di sini adalah untuk membuat layernya saja. Jadi bikin layer seperti ini nih di sini. Nah, untuk memasukkannya kita menggunakan toolbar yang di sini. Oke, jadi caranya kita select dua objeknya, lalu cari layernya. Nah, ini masuk ke struktur pondasi footlet ya. Footlet. Oke, nah dia udah masuk. Nah, seperti ini. Nah, ngetes atau ngecek dia sudah masuk atau belum ya. Ini bisa dilihat di teks yang sebelah kanan. Ini kan ada simbol mata gitu ya. Ini simbol mata nih. Kalau misalkan si matanya kita klik, nah, dia akan menghilang nih. Jadi kayak untuk nge-hide dan memunculkannya pakai mata ini ya. Kelihatan nggak tuh? Nah, ini saya klik matanya tuh dia hilang tuh ya, di hide. Nah, jadi untuk nge-hide itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan layer ini ya, dengan teks ini, atau dengan klik objek, klik kanan lalu hide. Nah, seperti itu. Tapi kalau cara hide ini untuk memunculkannya adalah edit unhide ya. Nah, seperti itu. Ini untuk memunculkan yang di hide dengan klik kanan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nge-hide-nya dengan ini layer ya, ini cukup ditekan si matanya saja. Oke, berarti ini sudah cocok ya, sudah sesuai nih. Sudah sesuai fondasinya. Karena dia bisa hilang gitu ya. Oke, fondasi footlet-nya sudah jadi, lanjut kita buat fondasi lajurnya ya. Cara untuk membuat fondasi lajur sama kita menggunakan icon ini ya, toolbar ini. Kita pakai tipe yang kedua, foundation. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Ini foundation alignment-nya ini mau rata kiri, tengah atau kanan gitu ya. Oke. Biasanya ini kepada umumnya dia rata tengah, jadi mengikuti garis as ya. Tapi pada kondisi tertentu bisa rata samping gitu ya, rata kiri atau rata kanan. Oke, untuk kesempatan ini, untuk gambar ini saya pakai rata kiri. Oke, jadi klik yang ini ya. Lalu kita masukkan ukurannya. Ini ada O1 ya, O2, W1, B1, B2, H1, H2. Oke. Mulai dari W1 dulu. W1 ini adalah penampang bagian atas gitu ya. Penampang bagian atas dia standarnya sekitar 30 cm ya. Penampang bagian atas 30 cm. Lalu O2 dan O1-nya nih, O1, O2-nya itu untuk jarak penampang atas lalu penampang bawah ya. Misalkan penampang bawahnya yang ini nih, yang ini adalah 80 cm. Berarti 80 dikurangi 30 ya. Itu jadi 50 cm. 50 cm dibagi 2 ya. Berarti O1-nya adalah 25. O1-nya 25 ya. O2-nya 25 juga. Nah, jadi 50 tuh. Nah, tambah 30 yang W1. Sehingga jarak penampang bagian bawah ini adalah 80 cm. Ini ya, yang ini nih. Yang ini 80 cm. Yang ini 30 cm. Ini adalah batu kalinya. Lalu yang H2 ini ya, H2 ini adalah apa namanya, si urugan pasir dan lantai kerja. Lalu ada unstamping juga, batu kosong gitu ya. Biasanya ada 3 lapis nih untuk H1 ini. Sorry,
H2 ya. Kalau H1 kan dia ketinggian untuk batu kalinya. Jadi si trapesium ini adalah batu kali nih. Yang H1 itu batu kali ya. Batu kali. H2-nya adalah 3 lapisan itu ada lantai kerja, urugan pasir, dan batu kosong gitu ya. Nah, ini untuk H2. Oke. H1-nya saya kasih dulu nih. Tadi kan udah W1 sudah, O1 sudah, O2 sudah, H1-nya dulu saya kasih. Ini eh, ketinggiannya anggaplah 1 meter boleh. Lalu H2-nya ini anggaplah 20 cm gitu ya. 20 cm. Jadi eh, ketinggian atau kedalaman batu kosongnya, tebalan batu kosongnya adalah 10 cm, lalu pasir urupnya 5 cm, lalu si lantai kerjanya 5 cm. Jadi totalnya 20 cm ya untuk 3 lapisan itu. Mungkin di kesempatan lain saya akan munculkan detail ini juga nih, detail fondasi lajur ya. Oke, jadi H2-nya adalah 20 cm. Lalu B1 dan B2 ini adalah untuk jarak dari eh, samping fondasi batu kali ke sini ya. Oke. Anggaplah jaraknya adalah 10 cm ya. B1 10 cm, B2 10 cm. Oke, jadi total penampang bagian bawah ini adalah 1 meter ya. Ini 1 meter, yang ini 80 cm, yang ini 30 cm. Oke, nah itu adalah um, standar pondasi batu kali, ukurannya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ini sudah di-setting, lalu kita build foundation saja. Klik sini ya. Nah, lalu kita ikuti garis yang ini nih, garis yang paling sebelah kiri. Nah, supaya nggak bingung, tampaknya bisa tampak atas ya, yang ini view nih. Toolbar view, tampak atas. Oke, kita ikuti garis yang ini nih. Klik sini, lalu klik ini, klik ini, klik ini, kembali ke titik awal. Jadi dikliknya adalah ujung-ujungnya gitu ya, sehingga dia membuat seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi otomatis tuh bikin pondasi lajur seperti ini. Dia rata kiri. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk pondasi lajur. Nah, yang otomatis kayak gini nih. Oke ya. Ini bisa difahami ya cara untuk membuat pondasi lajur. Ukurannya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah membuat pondasi lajur ya, seperti biasa, ini kita klik objeknya, lalu kita masukkan ke layer yang struktur pondasi lajur. Oke, nah seperti itu. Oke, kalau itu sudah, ya kita bisa bikin kolomnya, ya, bisa bikin kolom dan slope, ya. Oke, untuk bikin kolom, kita pakai yang ini. Jadi di sebelah kirinya untuk membuat pondasi ada untuk membuat kolom ya. Nah ini vertical column. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini ada beberapa jenis kolom. Yang pertama adalah kolom kotak biasa ya, yang standar. Lalu ada kolom yang bulat ya. Lalu ada kolom kotak yang punya penampang ya, penampang atas. Lalu ada kolom yang menggunakan profil ya, profil atas dan bawah itu ada profilnya nih, seperti ini ya. Oke, jadi ada 5 jenis kolom ya. Nah, kita menggunakan jenis kolom yang pertama, jadi kolom yang biasa aja nih. Nah, setelah itu kita build kolom, nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada ukuran C1, C2, W1, W2 gitu ya, lalu ada H1. Oke, C1 dan C2 itu adalah untuk ukuran penampang bagian atas ya.
Oke, misalkan ini C1-nya adalah 25 cm ya. Lalu C2-nya adalah 40 cm ya. Jadi ukuran kolomnya adalah 25 ke 40 ya. Lalu ketinggiannya ini 360 ya. Nah, kalau misalkan kita mengikuti eh, gambar asrama itu ya, bangunan asrama, nah, ketinggian per lantainya adalah 360 gitu ya. 360. Lalu W1-nya ini disamakan saja dengan C1 ya, 25, W2-nya sama dengan C2, 40. Nah, ini sama supaya dia lurus gitu ya, tegak lurus. Nah, kalau misalkan W1-nya lebih lebar, jadi dia jadi mengerucut gitu ya. Oke, jadi ini kita samakan. Nah, kalau sudah, ini tinggal kolom, klik sini, lalu arahnya kemana? Arahnya ke sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, saya ulangi. Klik yang ini, vertical column ya, lalu ini, nah, ukurannya dia sudah mengikuti yang tadi ya. Lalu build column, nah, kita klik garis asnya nih, garis asnya di sini kan ya, klik sini lalu arahkan ke sini supaya dia mengikuti itu, arahkannya ke bawah berarti klik sini. Nah seperti ini. Oke, ini udah jadi satu. Nah, lalu kita klik kanan, nah, kita lihat apakah dia sudah terkomponen atau belum ya. Nah ini sudah terkomponen karena kita bisa klik edit komponen. Nah, kalau misalkan dia belum terkomponen itu ada make komponen ya. Nah, tandanya sudah terkomponen adalah dia ada edit komponen gitu ya. Ini teman-teman sudah tahu fungsi dari komponen belum? Grup dan komponen kemarin sudah dijelaskan sama Taindah ya. Halo. Sudah, Pak. Oke. Nah ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bisa di make komponen ya, letter komponen. Lalu ini di copy saja sesuai dengan garis asnya ya. M tambah CTRL, klik sudut bagian depan bawah, taruh sini. Jadi sudut ke sudut ya, kita mainnya sudut ke sudut. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, ini adalah uh, kolom utamanya. Oke, ini kolom utama. Lalu kita select dan masukkan ke dalam struktur kolom lantai 1. Oke, nah dia sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, ya sudah dibuat dan sudah masuk, lanjut lagi kita bikin slope ya, struktur slope. Nah, untuk membuat slope, kita pakai icon yang ini atau toolbar yang ini, build different type of vertical walls ya. Ini untuk membuat dinding, tapi kita bisa gunakan untuk membuat slope dan balok. Nah, jadi klik yang ini. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Tipe yang pertama seperti ini, polos biasa. Lalu yang kedua ini double ya. Yang ketiga ada rangkanya. Nah, kita pakai uh, tipe yang pertama saja. Lalu yang ini build wall. Nah, ini seperti biasa ada rata kiri, rata tengah, atau rata kanan ya. Untuk ini saya pakai rata kiri. Sama dengan pondasinya rata kiri. Oke. Lalu kita masukkan ukurannya. Ini di sini ada ketebalannya, lalu ketinggiannya. Nah, ketebalan si slope-nya saya kasih 20 cm ya. Lalu ketinggiannya adalah 30 cm. 20 ke 30. Nah, kalau sudah dimasukkan ukuran ini, tinggal di-create saja. Oke. Nah, lalu kita ikuti garis yang ini nih. Ini bisa tampak atas ya. Oke, tampak atas. Ya. Ikuti garis yang ini nih. Yang ujungnya nih sama dengan garis ketika kita membuat pondasi ya, klik sini lalu sini ya, ini dan ini. Jadi titik-titik
ujung-ujungnya kita klik sampai dia kembali ke titik awal. Ketika dia kembali ke titik awal, dia akan membuat seperti ini objeknya. Tapi kalau misalnya dia tidak kembali ke titik awal, kita harus double klik di situ supaya dia selesai gitu ya. Contoh seperti ini, grid walls. Misalkan saya ingin membuat slope yang rata saja, lurus gitu ya, ujung ke ujung sini. Nah, jadi saya ulangi, klik ini, pause, create, klik ujung ini sampai sini. Oke, nah ini kan satu ya. Kalau kita ingin berakhir di sini ya, ini harus double klik, klik, klik. Nah, sampai dia jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak double klik, ya dia akan continuous aja terus gitu ya. Jadi akhirannya kita harus double klik. Kalau dia tidak kembali ke titik awal. Tapi kalau kembali ke titik awal, ya ini titik awalnya misalnya, nanti langsung otomatis tuh, otomatis jadi. Oke, seperti itu ya. Itu untuk membuat slope. Oke, ini slope-nya kita klik, lalu masukkan ke dalam layer struktur slope. Oke, nah ini sudah nih fondasi footlight, fondasi lajur, slope, kolom ya. Oke, ini sudah dibuat. Nah, setelah slope ya, kita buat baloknya. Kita buat baloknya yang bagian atas ya. Nah, untuk ukuran balok itu dia punya lebar 20 cm, ketebalannya 40. 20 kali 40 ya. Cara bikin balok sama dengan slope, jadi kita menggunakan toolbar yang ini ya. Klik ini, lalu pakai tipe yang pertama. Nah, ukurannya kita ubah 20 kali 40. Oke. 40 create. Oke. Nah, posisinya dia hampir sama dengan apa namanya slope ya. Jadi posisinya tuh di situ. Oke, supaya nggak bingung nih posisinya di mana, si denah ini kita bisa copy ke atas ya. Kita klik gambar CAD ini ya. Kita klik gambar CAD ini, lalu M tambah CTRL, kita tarik ke atas nih. Ikuti yang on blue axis ya. Lalu kita masukkan angkanya 360 cm. Oke, tinggiannya 360 cm. Nah, seperti ini. Nah, supaya denahnya dia ke copy. Jadi anggaplah ini denah lantai 2 ya. Karena denahnya itu sama tuh, lantai 1, lantai 2 denahnya sama. Cuman ada sedikit penambahan balkon saja ya untuk tangga di lantai 2 itu. Tapi secara garis besar dia sama. Nah, jadi kita bisa copy tuh denah lantai 1 ke atasnya. Tapi kalau seandainya denah lantai 2 berbeda, ya kita harus import lagi tuh si denah lantai 2-nya, lalu dipindahkan ke atas ini supaya lebih enak ya bikinnya. Oke, nah kalau sudah di copy nih si denahnya ke lantai 2, kita bikin yang tadi ya, the different vertical walls. Yang ini ukurannya 20 kali 40 sudah sesuai, create wall. Kita klik ujung-ujungnya nih, klik sini, ini, ya, ini dan ini. Oke, nah dia sudah jadi tuh. Ini untuk balok, ya. Lalu kita move ke bawah nih, supaya dia rata dengan si kolom. Nah, move, klik ini, arahkan ke bawah on blue axis ya. Ya, supaya dia terkunci ya si on blue axis-nya itu tambah shift aja. Shift-nya ditahan ya sehingga dia terkunci tuh. Jadi nggak akan ke kiri kanan karena kita sudah mengunci dengan shift. Shift-nya ditahan aja. Nah, tapi ini harus on blue axis dulu lalu shift. Nah, baru deh dia terkunci seperti ini. Arahkan ke kolom ya. Klik. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk balok. Nah, kalau sudah bikin objek, lalu seperti biasa kita masukkan ke dalam
ini balok lantai 1. Oke, nah seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman nih? Masih bisa mengikuti? Atau bingung? Masih bisa, Pak? Oke, masih aman ya. Ya, ini balok lantai 1. Lalu kita buat kolom lantai 2-nya. Nah, untuk kolom lantai 2 ini bisa di-copy aja sebetulnya. Kita select kolom lantai 1, M tambah CTRL, copy ke atasnya. Agak bergeser ya. Select, move tambah control, klik sini. Seperti ini. Nah, ini untuk kolom utama lantai 1 ya. Kolom utama lantai 2. Ya, oke, kita select kolomnya, lalu masukkan ke kolom lantai 2. Seperti ini. Oke, untuk si balokannya juga, kalau ukurannya sama, ini bisa kita copy ke atasnya nih. Seperti ini. Ya, lalu tinggal kita ubah struktur balok lantai 2. Seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Gambar ini, oke. Ini lantai 1. Oh iya, nanti kita masukkan si kolom praktisnya ya. Nah, kita bisa lihat eh, ukuran kolom praktisnya, dia jaraknya berapa gitu ya. Nah, misalkan dari sini ke sini adalah 125 ya kurang lebih. Jadi ada kolom praktis di bagian sebelah kiri, depan, belakang, sama bagian kanan belakang. Oke, di lantai 2-nya sama ya kolom praktisnya, dia di situ posisinya. Oke. Yep. Kita kembali lagi ke gambar kita ya. Ini denahnya bisa di hide dulu aja ya, supaya tidak mengganggu. Ini di select, lalu klik kanan, hide. Oke. Nah, supaya bersih kelihatan nih. Nah, seperti ini. Lanjut kita bikin kolom praktisnya dulu ya. Kolom praktis itu ukurannya 15 kali 15. Oke ya. Untuk bikin kolom praktis bisa pakai 1001 bit pro itu yang tadi ya, untuk bikin kolom utama. Sama seperti itu caranya. Atau kita bisa bikin manual. Kalau bikin manual, ini pakai rectangle ini ya, klik rectangle, klik ujung sini, arahkan ke sini, kita masukkan angkanya. Angkanya adalah 15 titik koma 15 ya. Oke, 15 ke 15, enter. Nah, setelah itu kita push pull ya. Push pull itu ikonnya yang ini ya. Push pull, klik ini, arahkan ke atas. Oke, klik sini. Oke, sudah jadi. Nah, untuk kolom praktis bisa sampai ke ambang bagian bawah dari balok saja. Nah, seperti ini ya. Ini triple klik ya. Triple klik, klik kanan, lalu make component. Create. Oke, supaya dia terkomponen. Nah, setelah itu kita copy si kolom praktis ya. Ambil pojok sebelah sini, move, CTRL ya. Ini masukkan angkanya 110, enter. 110 tambah 15 jadi 125 kan ya, ujung ke ujung. Nah, jadi kita copy ini 110 ke samping kanan. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia jadi 125 dari ujung ke ujung. Nah, ini ya, 125. Seperti ini. Oke. Yang bagian belakang pun sama. Ini kita bisa copy aja nih. Klik ini dan ini, lalu move tambah CTRL, klik ini ke sini. Oke. Lalu klik ini sini. Oke. Nah, ini untuk kolom praktis. Ya, jadi untuk kolom praktisnya dia ada di area ini, ya. Kalau mau lihat si 3D ininya boleh nih. Oke. Kamera perspektif ya. Nah, jadi ya, kolom praktisnya ada di sini ya.
Lalu di sebelah sini nih, ujung-ujung. Kalau di ujung ini dia sudah ada kolom utama, ya. Baik. Nah, ini ada kolom utama. Oke, ujung ini, lalu di sini ada kolom utama. Ini pun sama. Jadi setiap akhiran atau sudut dari dinding bata itu kita kasih kolom praktis. Ini. Oke. Nah, seperti itu ya, kolom praktis. Oke, kita kembali lagi ke sini. Yap. Nah, untuk kolom praktis di lantai 2 itu sama juga ya, karena dia tipikal lantai 1 dan lantai 2-nya. Ini tinggal kita select aja, select semua kolom praktisnya, lalu kita copy ke atas, move tambah CTRL. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya dia kurang ya, ini bisa di scale, lalu tarik ke atas. S ya, scale itu S atau yang ini nih, icon ini. Tarik ke atas. Oke, jadi di scale secara berbarengan gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke layer kolom ya, kolom lantai 1 nih yang ini. Kolom lantai 1 yang ini kolom lantai 2. Nah, kita select aja nih. Insert kolom lantai 2. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat plat lantainya. Ya. Untuk membuat plat lantai, kita pakai yang rectangle ini ya, rectangle, klik ini ujung ke ujung ya, klik ini sampai ke ujung ini. Nah, seperti ini. Lalu kita push pull aja, push pull ke bawah ya. Biasanya untuk ketebalan plat lantai ya, itu adalah 12 cm. 12 enter. Nah, seperti ini. Ini untuk plat lantainya. Nah, tapi supaya dia nggak nabrak gitu ya, nggak nabrak dengan si balok, ini kita push pull ke belakang 1 cm ya. Escape. Nah, ini double klik aja, push pull ke belakang 1 cm. Nah, seperti ini ya. Jadi dia kelihatannya nggak nabrak depannya. Nah, pada kenyataannya di lapangan gitu ya, si balok dan plat lantai ini dia akan monolit gitu ya. Kalau em, si plat lantainya dia konvensional, jadi pakai pembesian biasa dan pakai kisting perancah gitu ya. Nah, dia akan monolit seperti ini. Jadi akan nyambung tuh ketika pengecoran plat lantai dan pembalokan. Tapi ada juga yang plat lantai menggunakan bondex ya. Jadi dia itu ada di atas balok ini seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Jadi dia langsung menumpang gitu ya di baloknya. Jadi si bondex di atas pembalokan. Cara kerjanya dia atau cara pengerjaannya dia cor dulu baloknya ya. Kalau sudah kering baloknya baru ditambah plat lantainya, dicor plat lantainya. Untuk ini saya pakai plat lantai yang konvensional. Jadi plat lantainya monolit dengan baloknya gitu ya, seperti ini, sehingga dia rata tuh ujung balok dengan plat lantainya rata. Oke, nah seperti ini ya. Ini bisa kita triple klik, klik kanan, make group ya. Ini cukup di grup saja ya. Lalu masukkan ke struktur plat lantai 2. Oke. Nah, untuk yang plat lantai 1 juga tinggal di copy saja nih ke bawah ya. Nah, seperti ini. Klik ini, lalu ubah si lainnya menjadi struktur plat lantai 1. Nah, seperti ini ya. Untuk lantai atasnya dia tidak menggunakan beton ya, tapi atap spandek mungkin ya. Nah, ini atap spandek seperti ini. Jadi tidak ada pengecoran lantai dak untuk atasnya. Oke.
Nah, seperti ini. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Ini untuk elemen-elemen strukturnya. Supaya dia tidak putih seperti ini, kita bisa kasih material ya. Contoh, ini nih ada material, atau kita bisa klik yang ini, line bucket ini ya. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan ini material. Kita pilih materialnya ya, teksturnya dari mana nih, atau teksturnya apa gitu ya. Misalkan kita mau kasih tekstur batu kali gitu ya, itu ada di landscape. Yang ini nih, ini klik sini. Oke, nah ini misalkan batu kali gitu ya. Lalu kita kasih concrete, asphalt and concrete di bagian atas nih jenisnya yang ini, klik sini, klik sini. Ini semuanya concrete. Kita kasih beton semuanya. Oke. Nah, ini bisa satu-satu atau kita bisa select dulu semuanya nih dengan drag ya dari kanan bawah ke kiri atas seperti ini. Lalu line bucket ini klik ini. Oke. Supaya kelihatan tuh teksturnya. Nah, plat lantai pun sama, kita kasih konkret dulu aja karena ini masih bagian dari struktur. Nah, nanti di arsitektur itu ada finishing lantainya ya. Yang ini pun sama. Fondasi materialnya sama beton ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini sudah hampir selesai untuk si strukturnya. Nah, lalu ini yang bagian bawahnya nih, tadi untuk kolam ya, ada kolam. Nah, kita bikin si struktur dinding beton ya. Kita munculkan lagi si denahnya ya. Nah, untuk denah tadi kan kita hide ya. Cara untuk memunculkan hide-nya di menu bar edit, unhide, unhide ini saya kasih all aja. Nah, seperti ini. Oke, supaya dia muncul tuh. Ini yang denah lantai 2 atasnya saya hide dulu. Oke, saya perlu lantai satunya saja. Nah, jadi untuk si dinding penahan tanah kolamnya, ya, atau dinding kolamnya, dia ini garisnya nih. Ya, ini kita pakai untuk membuat dinding atau sluh tadi ya, ikonnya ini. Klik ini, tipe yang pertama ya, lalu ukurannya, ketebalan dari dindingnya itu adalah 20 cm, lalu ketinggiannya adalah 1 meter ya. Oke, lalu create. Nah, lalu klik ini, ini, jadi seperti biasa ujung-ujung ya, ini sampai ke sini. Nah, kalau dia tidak kembali ke titik awal, berarti harus double klik di sini. Klik. Oke, nah ini eh, kurang sempurna nih. Jadi dia tidak ada bagian sebelah sininya. Oke, saya ulangi. Nah, klik ini, build walls, create. Nah, saya mulainya dari sini, klik ini ya, ini, sini, sini, double klik sini. Oke, belum jadi juga. Oke, kalau misalkan dia nggak jadi seperti ini ya, jadi ada yang masih kurang, oke, nggak masalah. Eh, kita harus tahu cara untuk mengatasinya. Jadi cara untuk mengatasinya adalah kalau misalkan dia tergrup, kita harus masuk dalam grupnya dulu dengan cara double klik ya, klik-klik, klik garis yang ini, lalu M tambah CTRL, jadi kita copy garis nih, copy garis setebal 20 cm sesuai dengan ketebalan yang lain ya, 20 cm ya, sampai seperti ini, lalu kita push pull, klik sini, arahkan ke sini. Oke, seperti ini. Sehingga dia bisa kita push pull. Oke. Ini pun sama, klik garis ini, move tambah CTRL,
arahkan ke sini 20, enter. Oke, lalu push pull ya, push pull atau P ya, lalu arahkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kita taruh di bawah ya, rata dengan si pondasi ini nih, rata dengan atas bagian pondasi. Oke, lalu bagian bawahnya ini pakai rectangle ya, rectangle, klik sini sampai ke sini, diagonal ya, ujung kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian bawahnya. Jadi kita tutup bagian bawahnya. Ini bisa di push pull ya. Setelah kita buat kotak, ini bisa di push pull, kasih ketebalan sekitar 5 cm misalkan ya. Ini untuk apa, lantai dasarnya. Oke, ini triple klik bisa, lalu klik kanan make group. Nah, supaya dia tergroup. Nah, lalu kita kasih material nih, Pine bucket ini ya. Jenis materialnya adalah bisa landscape ya, lalu dikasih bebatuan. Nah, contoh seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita mau isi air, bisa dikotakin lagi ya. Klik sini, klik yang rectangle ya, rectangle, klik ini sampai ujung sini. Oke, nah seperti ini. Lalu ini bisa double klik, kita move ke bawah nih. Misalkan move ke bawahnya adalah 20 cm ya. 20 cm dari ambang atas fondasi ini turun ke bawah 20 cm. Lalu kita isi materialnya dengan water ya. Klik yang ini lalu ke sini. Itu dia agak transparan. Oke, seperti ini ya. Ini make group ya. Triple klik, klik kanan make group. Oke. Lalu yang ini ya, berikut dengan si airnya kita masukkan ke dalam struktur dinding kolam. Oke. Lantai bawahnya dan airnya masuk ke dalam itu aja, struktur dinding kolam. Nah, seperti ini. Oke. Ini waktunya udah 9:30 nih. Ini di hide dulu. Oke. Tinggal setengah jam lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau Belum, Pak. belum ya, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kita coba ini nih. eh Siapa? Syaukia ya. Syaukia mau coba share screen. Ya, Halo. Pak. Iya, mau coba share screen nanti ya. Oke, Belum nanti ditanya, Kak. Syaukia nanti coba disiapkan dulu aja SketchUp-nya ya. Supaya nanti kita bisa em, lihat ya. Kita uh, latihan bareng-bareng gitu ya. Oke. Jadi sementara untuk gambar struktur kita bikin seperti ini dulu. Ini adalah komponen-komponen utama dari struktur gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari struktur. Oke. Jadi kalau misalnya si struktur ini udah jadi, kalau misalnya mau bikin animasi yang tadi saya buat ya, animasi yang ini ya, ini kan untuk proses apa, pelaksanaan misalkan ya, animasi proses pelaksanaan, caranya adalah seperti ini, kita bikin pondasi dulu, lalu bikin pondasi lajur ya, lalu bikin slope-nya, lalu bikin apa namanya, dinding kolamnya gitu ya, lalu bikin ini urugan tanah dan tangganya bisa dibikin, lalu kolomnya, lalu balok gitu ya. Kolom lantai 2, baloknya ya. Lalu ada apa nih, kanopi gitu ya, lepas lantai. Nah, kalau misalnya ingin
membuat seperti ini, ya, teman-teman nanti bisa eh, gunakan si layer ini. Jadi kita atur nih hide-nya nih diatur nih. Misalkan kita hide dulu semuanya, ya, hanya memunculkan yang ini pondasi footplate. Oke, pondasi footplate-nya kita munculkan seperti ini ya. Eh, Oke, pondasi footplate-nya kita munculkan. Pondasi footplate kita munculkan ya. Lalu kita klik yang scene ini ya. Scene ini kita klik, lalu add scene. Oke. Nah, ini scene yang pertama nanti akan muncul di sini. Lalu selanjutnya kita munculkan fondasi yang lajur. Oke, nah fondasi lajur udah muncul, ini tinggal di action. Jadi tinggal diklik aja plusnya nih. Nah, selanjutnya kita munculkan slope-nya, ditambah lagi gitu ya. Lalu kita munculkan eh, kolom, misalkan ya, nah, kolom lantai satu ini di add lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi ini di em, dilakukan setelah si objeknya sudah jadi semua ya. Kalau misalkan objeknya belum jadi, nah ini nanti akan jadi berantakan lagi si scene-scene-nya ini ya. Videonya nanti akan jadi berantakan. Nah, jadi ini dilakukan nah, kalau si objeknya sudah selesai. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini nih. Munculkan seperti ini. Oke. Ya, saya kira sampai itu dulu ya untuk bikin objek em, struktur ya, modeling struktur. Nanti di pertemuan berikutnya kita lengkapi struktur yang kurangnya seperti kanopi gitu ya. Berikut dengan objek yang lainnya kayak dinding, tangga gitu ya. Itu kita lengkapi. Oke, sementara itu dulu. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dulu aja paling ya. Teh Teh Hilma ya, sesi diskusi. Oh iya, Mm-mm. Barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham atau masih bingung, kita coba diskusi aja. Atau ada teman-teman yang mau share screen gitu ya, menanyakan apa namanya latihan yang kemarin gitu ya, yang masih bingung boleh juga kayak gitu. oh, baik Kak. Oke teman-teman, karena masih ada waktu ya sekitar 27 menit lagi. Bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun mau sharing tentang kendala, tentang apapun itu, boleh langsung di chat atau bisa di open mic ya. Maaf telat, gak tahu juga jadwal-jadwalnya berubah. Iya, nggak apa-apa Teh Sri. Mungkin Teh Sri mau praktek meneruskan yang kemarin. Iya, oke. Jadi sorry ya saya Boleh majuin share jadwalnya screen karena juga. ada ini keperluan Hmm, iya. keperluan mendadak. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Iya, silakan. Boleh open mic Teh Syauki ya. Boleh open mic atau di chat juga gak apa-apa. Mau tanya sedikit Kak katanya. Tentang bikin pondasi. Oke. Hmm. Iya, gimana? Iya, silakan. Langsung share screen aja Teh Syauki ya. Nah, iya. Sudah ada. Semuanya kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, ini yang ditanyakan tentang pondasi Kak Agung. Mhm. Silakan langsung saja Teh Syauki ya. Assalamualaikum, nama saya Syofia. Saya di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. sini mau coba berfondasi karena kemarin itu diajarin sama Tante Indah, kayak ada yang kurang dikit. Mhm.
Oke, gimana? Suaranya kurang jelas, Kak Syaukia. Kurang jelas ya? Iya, nah sekarang udah jelas. Udah Coba jelas ya? mic-nya. Udah di dulu. Udah. Kedengeran nggak suaranya? Udah kedengeran? Ya ada. Ya. Nah, ini pengen nyobain nih cara bikin Mm-mm. yang pakai pondasi gitu katanya. Mm-mm. Gimana? Kalau nggak salah pakai ini ya. Itu pakai itu. Cuman supaya dia apa namanya presisi gitu, tandanya, kita harus import dulu gambar AutoCAD-nya, atau Oh, kita bikin dulu si layoutnya di SketchUp juga bisa sebetulnya. Ya, hmm. ini Saukia udah dapat file AutoCAD-nya belum? Yang di Zoom udah di download Pokoknya belum? Heeh. belum. Belum Nah, sih, belum belum. Oke. dapat. Nggak apa-apa. Kalau belum dapat, kita bikin ini aja dulu apa namanya kotaknya dulu gitu ya. Nah, bikin kotak. Jadi bikin kotak layout gitu ya. Hmm. Layoutnya Rectangle. ya, rectangle. Dia ukuran apa namanya luar ya. Hmm. Ukuran luar itu adalah 600 ke 500 ya. 600 ke 500. 500, 500, 500, 500. 500 ke 600. Oh, 500 600. ke 600. 600 ya? 600. Yap, 500 ke 600 ya. Jadi Nah, 5 ke 6 meter. terus Oke, nah kalau sudah dibuat si layoutnya atau denahnya seperti ini kan denahnya kotak ya, jadi gampang 5 ke 6. Lalu kita klik yang tadi tuh, yang bikin pondasi tadi. klik ini. Yang ini? Betul? Ini ya? Betul. Terus Jenisnya itu mau pondasi yang lajur atau yang pondasi ini? Foot flat, Telapak aja. yang telapak. Oke. Ya. klik. Oke, yang telapak. Coba yang telapak dulu ya. Misalkan yang tipe pertama berarti ya. Oke, itu build foundation. Build foundation. Itu itu dimasukkan ukurannya ya. Masukin ukuran. W1 dan W2 itu kan untuk si penampang eh, atau ukuran dari kolomnya gitu ya. Si tiang pondasinya. Itu sama dengan ukuran kolom. Jadi ukurannya 25 ke 40. Nah, 25 kali 40. W1-nya W1 itu 25, W2-nya 40. 25. 25. Heeh, W2. W2-nya itu 40. Nah, 40. Mm-mm. Oke, lalu H1 itu untuk ketinggian si apa namanya? Ya, ketinggian atau kedalaman pondasinya 150 cm. Jadi 1,5 meter ya. 150. Yap. Oke. H2-nya 10 cm tetap berarti ya. B1 dan B2 itu kita pakai 100 cm aja, 1 meteran. Ini juga. Ini Nah, itu H3-nya 20 cm. 20 cm. Ya, 20. Oke. Nah, itu tinggal di build foundation. Build. Oke. Wah, Misalkan kita taruhnya di pojoknya dulu tuh, pojokan aja dulu. Pojokan itu ya, terlalu ujung-ujung. dekat. Ah, ah, Ya, dekat. ujung-ujung Ya, garis tuh. Sudut-sudut garis. sudut di sini. Sudut garis aja. Nah, Nah, di situ klik situ, lalu arahkan kanan. arah Nah, betul. Nah, itu klik aja di situ. klik lagi situ. Klik. Oke, klik. Dan Nah, seperti itu. Ini udah jadi tuh. terus kalau mau di copy gimana? Kalau Nah, mau di copy gimana? kalau di copy itu move tambah CTRL ya. Mau Move, pencet. klik Oke. objeknya, lalu M Dan ya. Klik M aja tambah CTRL. M, 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 yes. oke. CTRL-nya klik sekali. CTRL-nya itu klik sekali. Klik. Nah, Nah, oke. Nah, sampai ada muncul simbol plus itu ya. Nanti dia perintahnya sudah copy. Eh, Lalu ini kita klik sudut itu ya, sudut yang tadi untuk membuat pondasi atau garis as pondasi.
yang Garis tengahnya ini. pondasi itu tuh. Nah, Nah, di situ betul. ya, Klik sudut itu, geser klik, kanan. lalu geser ke, jadi kita taruh di sudut-sudut aja. Buat kita. Oke. Nah, untuk ke depannya pun sama ya, kita copy. Nah, kalau misalnya dia seperti itu, Ctrl Z aja. Escape, lalu Ctrl Z. Kontrol Z. Undo dulu. Nah, Kontrol Z lagi. seperti Nah, itu. Oke. Nah, untuk copy itu perhatikan si simbolnya ya. Kalau misalnya simbol plusnya hilang, berarti dia perintahnya jadi move lah gitu. Nah, jadi kita harus tambah CTRL lagi, klik CTRL lagi. Nah, sampai ada simbol plus. Nah, berarti dia sudah perintah copy. Oke, itu sudah. Klik itu betul. nah, Oke, taruh ke depan tuh. Oke. Oke, nah di situ. Oke. Ah, klik lagi tuh. oke lagi. Nah, Oke, tambah. klik klik itunya ya. Sudut-sudut yang sorry. Tengah ya. Tengah fondasi itu. Tengah fondasi atau Nah, sudut itu. dari denah. Oke, klik itu tuh. Klik ini. Yap, Yes. Oke, set. dari kiri. Oke. Nah, seperti itu. Siap ya. Nah, itu untuk membuat pondasi telapak atau footletnya. Oke, ini kan si pondasi footletnya sudah terkomponen ya. Jadi dia kalau diedit akan berubah semuanya, terkoneksi gitu ya. Oke, itu untuk footlet itu bisa dipahami ya, Syaukia ya, cara untuk membuat pondasi footlet. Iya, Oke, nah tinggal bikin pondasi lajurnya tuh. ya. Mm-mm. Oke. Kita bikin pondasi lajur. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Pondasi lajur udah paham ya caranya? Iya, Pak. Eh, Ada yang mau tanyain lagi nggak? Nggak ada, Pak. Itu aja. Itu aja ya. Oke. Ya. Nah, paling nanti Syaukia untuk latihannya, ini kan si pondasi telapaknya dia masih ujung-ujung tuh, di ujung-ujung. Nah, kita move ke dalam nanti mengikuti dengan eh, gambar Dena di AutoCAD. Jadi dia tidak pas di ujung. Nah, gitu ya. Jadi di move ke di move ke sini. Nah, posisinya di situ tuh. Nah, posisi fondasi foot flatnya. Tapi ini nanti aja setelah um, gambar CAD-nya diimport ke SketchUp gitu ya, Iya, supaya Pak. dia pas gitu, posisinya di mana. Itu tinggal di move move aja. Gitu ya, Sokia ya. Iya, Pak. Oke, Sip. Ada lagi? Makasih, Pak ya. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Shaukia ya udah mau bertanya. Udah jelas Shaukia? Mudah-mudahan semakin jelas ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Bagi teman-teman yang tadi telat masuknya, boleh sambil ditanyakan gitu. Bagian mana yang mungkin ingin tahu lebih jelasnya lagi gitu. Oke, ada yang mau share screen lagi? Teman-teman yang udah nyoba kemarin boleh di share screen ya. Dan nanti ada yang mau ditanyakan. Kang Yusuf ya, Testri. Ini Testri dari apa namanya? eh dari ujung Berung ya, Darul Amanah bukan ya? Iya betul. Nah, itu sedang proses pembangunan asrama sudah dilakukan atau belum? Oke. Dalam proses. Heeh. Jadi kalau asrama Darul Amanah itu em, si bangunannya temporer ya, jadi dari kayu ya, dindingnya dinding kayu, tapi untuk si strukturnya eh, menggunakan apa namanya beton ya. Nah, jadi strukturnya beton, atasnya
menggunakan kayu. Ya, nanti Teh Sri bisa praktek juga tuh untuk bikin asrama-asramanya ya seperti itu. Kalau misalnya mau didiskusikan di sini boleh gitu ya. Misalkan mau tanya-tanya untuk bikin objeknya seperti apa ya, itu bisa di-share di sini sekalian ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan di luar objek ini ya nggak masalah juga ya. Yang penting teman-teman paham cara untuk em, menggunakan SketchUp-nya. Ini kan hanya sebagai contoh aja ya. Kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kita belum foto bersama ya, Kak Indah, yang dari awal. Oh iya awal gitu. Oke, jika tidak ada yang Oke. ditanyakan, mungkin gimana Kak Indah? Ada yang mau tanya, Teh Indah, atau Ada ditambahin? ini tambahan mungkin dari Kak Indah Dari untuk materi Kaida, kali ini. udah ada tadi Yaukia murid baru ya. Mm-mm, Bedanya di sini offline, jadi pengen nyobain, jadi mm-mm. baru mulai banget. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dari materi yang Kang Agung berikan hari ini? Ya, biasanya Teh Sri ikut share screen. Lagi di luar, Kak. Iya. Bisa Oke, dilihat. mungkin untuk pertemuan kali ini ya, Kak Indah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan sharing sessionnya juga sudah dilaksanakan tadi ya, meskipun cuma beberapa pertanyaan, tapi mudah-mudahan tidak ada bertanya berarti semuanya sudah jelas ya, sudah mahir berarti ya. Dan Amin. mudah-mudahan Jadi review lagi nanti di ya rekamannya ya. nanti bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, bisa semakin luas ya, semakin banyak. Silakan untuk terakhir mungkin ya kita foto bersama dulu bagi teman-teman yang bisa open kamera silakan. Nah, yang angkat dulu ya. Oke, Tesri bisa open kamera, Tesri silakan. Kita buka kameranya. Kita foto dulu. Open cam. Satu, dua. Oh, Oke, itu sudah ya. oke. Kak Agung ada closing statement dulu atau gimana? Oke. Eh, jadi saya coba share screen lagi ya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah gambar elemen-elemen struktur ya yang akan kita lanjutkan ke elemen arsitekturnya di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman nanti boleh coba untuk bikin elemen-elemen struktur ini ya. Nah, sampai seperti ini aja dulu, diulangi rekamannya, lalu diikuti step by step gitu ya, sehingga bisa mendapatkan gambar seperti ini. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita lengkapi si komponen-komponennya seperti itu ya. Lalu kalau misalnya teman-teman ketika mencoba ada yang bingung perlu mau ditanyakan itu nanti diskusi aja via grup atau bisa langsung japri ke saya gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah latihan. Trainingnya tanpa latihan, nah itu uh, udah susah juga gitu ya. Intinya adalah latihan seperti itu. Oke ya. Mungkin sekian ya dari saya dicukupkan. Insya Allah kita lanjut di uh, hari apa Teh Indah? Selanjutnya di Hari hari Sabtu ya, iya, tanggal 22. nah, untuk jamnya kembali ke jam 9 atau gimana?
Hari Sabtu jam jam 9 insya Allah bisa. Baik, Iya, yang dituliskan di poster ya. Dan iya. kita Oke, di hari Sabtu, hari tanggal berapa? tanggal 22 Kak 22. Indah. Iya. Kalau dua, oke. Yap. Tanggal Teh Hilma boleh di closing. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Agung atas materinya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Min, Eh, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang baru masuk, boleh lihat materi lanjutannya di YouTube kita ya, di Bustan Studio. Nanti akan ada video ulang ya, video rekaman hari ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di tanggal 22 ya. Saya Ilmu Agnia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman yang mau mendokumentasikan kegiatan kali ini, bisa tandai Instagram kami ya, Ustaz Studio. Biar kita saling bermutualan gitu lah, saling membesarkan. Oke ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di tanggal 22 ya, Kak Waalaikumsalam Agung. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, terima kasih warahmatullahi teman-teman. Terima kasih Kiki sudah hadir. Terima kasih Terima Taina. kasih Pak Agung, terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Hilma, Teh Sri, Teh Kang Terima Yutu. kasih. Kita live ya. Oke.